Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu yang hebat-hebat. Saya berdiri di sini berdua di depan dengan teman saya TVP, bukan menggurui tetapi sharing. Mungkin ada masukan, saran dan kritik yang lebih baik nanti di belakangnya. Oke. Benar apa yang dikatakan tentang budaya positif. Insya Allah kita sudah melaksanakannya dari dulu, bahwa budaya positif diberikan di sekolah maupun di rumah. Baik. Untuk kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Ya, budaya positif. Ya, definisinya budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal yaitu yang menyeluruh. Menyeluruh, universal. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan. Budaya itu biasa yang diterapkan di sekolah, karena budaya positif yang kita di sekolah, yang kita bahas di sekolah terhadap murid, agar murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Itu harapan. Untuk Merdeka Belajar, konsep budaya positif yang kita ambil atau kita dapat dan kita sudah dibagi oleh kementerian, bahwa yang pertama perubahan paradigma belajar. 2, disiplin positif. Saya langsung jelaskan perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan pembelajaran belajar baru. Perubahan belajar yang berbasis pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kita harapkan sekarang profil belajar Pancasila, di mana ada kemandirian dan sebagainya. Yang kedua, disiplin positif merupakan satu cara penerapannya tanpa kekerasan, ancaman atau bujukan atau sebagai imbalan. Menyebabkan komunikasi tentang perilaku yang penting antara orang tua atau guru dengan murid. Jadi tidak ada disiplin itu dengan kesadaran. Nah, ini memahami konsekuensi dan perilaku mereka, juga menjaga tanggung jawab, rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi kesimpulan positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, sudah masuk pada kesadaran. Namun yang kemarin atau yang kita pernah lakukan tentang disiplin positif tentang pada aturan, biasanya hukuman kalau dilanggar. Kalau sekarang insya Allah sudah beralih pada konsekuensi atau kesepakatan. Ya. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Itu positifnya adalah kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau gerakan dan menyerahkan perilaku ke arah pencapaian rumah. Ya, memang kebutuhan sebagai motivasinya. Motivasi ada 2. Motivasi dari dalam, yaitu intrinsik, dan dari luar, dukungan dari teman atau sendiri, yaitu intrinsik. Yang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar ada 2 persepsi dari hierarki Abraham Maslow, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dari saya, kebutuhan dan menghargai, kebutuhan dan aktualisasi diri.
dan kedua dari Dr. William Glasser, hampir sama, cuman kebutuhan biologinya bertahan hidup, penguasaan kesehatan sama, contoh kebebasan kesehatan sama, cuma perbedaannya beda kata-kata. Selanjutnya konsep budaya positif yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, sekarang sudah masuk rata-rata di yang sering kita lakukan di ini sebagai penghukum, membuat orang merasa bersama, teman atau manajer. Sekarang posisi kontrol restitusi yang dilakukan di sekolah untuk budaya positif yang paling diharapkan ada 3. Yang paling baik jelas manajer. Apa ini? Manajer yang terakhir itu fungsi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid yang diharapkan sekarang yaitu mereka belajar berpihak pada murid atau mengundang murid. Guru buat sesuatu bersama murid, memberitakan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri yang diharapkan sekarang. Kenapa? Ada benaran kritisnya, kemandiriannya di profil pelajaran Pancasila. Seorang manajer telah memiliki kemampuan di posisi teman dan pemantau. Nah, sudah mencakup teman dan pemantau. Apa teman? Ya, seperti kita mengajak teman, bagaimana temannya. Kalau mantau, checklist berapa kali kamu menanda, seperti itu. Pemantau. Hitungannya dengan berapa kalinya atau observasinya selama kegiatan. Namun bila kita mengenal murid kita di Indonesia Merdeka, mandiri juga, kita perlu mengacu pada diskusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Ini kesadaran diri, kembali pada kesadaran diri. Tujuannya pada kesadaran diri. Posisi manajer, murid diajak untuk analisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekannya bukan pada kemampuan membuat konsultasi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi cari solusi. Sehingga siswa itu sadar dengan apa yang dilakukannya, apa yang harus diperbuat, dan apa keyakinan apa supaya tidak mengulangi kerugian. Contohnya, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, yang sudah sebagai keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia meyakininya? Nah, ada. Jika kamu meyakini, hari ini menjadi apa dirimu? Apa rencana kamu untuk mereka hari ini? Oke. Ini sebagai, kembali, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Keyakinan kelas yang sebelumnya sudah ada, yaitu kesepakatan kelas. Keyakinan kelas sendiri itu apa? Oke, keyakinan kelas merupakan suatu pendapat, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Insya Allah tidak sama per kelas. Keyakinan kelas masing-masing beda. Yang melibatkan semua warga kelas, menyatakanlah pendapat. Dibuat untuk dengan spirit yang timbul dari tentang murid dan tidak mengandung kalimat negatif yang diharapkan. Yang telah berasal dari kesepakatan kelas, sudah masuk ke kelas, kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sudah tingkatannya dari kesepakatan kelas. Keyakinannya apa yang sudah disepakati dia. Kesepakatan kelas ini berisi berupa aturan. Oke. Untuk bantu guru dan murid bekerja sama untuk kegiatan belajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru, bukan hanya guru yang diharapkan, yang mengharapkan, tetapi siswa juga mengharapkan. Makanya ada refleksi, saran, kritik dari siswa itu perlu, sehingga pelajaran berbaik. Oke, contoh kesepakatan kelas. Ini hanya sebagai contoh.
Terlambat 2 menit, berdiri sama mau belajar. HP dan mau belajar simpan di dalam tas. Peringatan pertama adalah teguran. Setelah peringatan pertama, HP diamankan selama belajar oleh guru. Seperti itu dan selanjutnya. Bahkan seragam olahraga maksimal 10 menit. Untuk putri itu putra kembali nomor 1 sama. Oke. Contoh keyakinan, ya sudah lanjut pada keyakinan. Dari kesepakatan sudah masuk ke keyakinannya. Setiap kelas dalam keyakinannya anggota kelas tersebut perlu belajar. Apa dalamnya yang diharapkan juga senang melaksanakannya, tidak terganggu dengan hal-hal yang pelanggan tersebut. Merasa aman, tidak bermasalahan atau persinggungan. Bersikap positif, baik terhadap guru, berteman, syukur-syukur yang diharapkan pada diri sendiri. Percaya dengan kematian lain serta barang miliknya yang diharapkan juga dalam keyakinan kelas. Tidak adanya atau menguranginya hal-hal kehilangan terutama. Jadi keamanan tentang barang miliknya dan barang lain. Senantiasa membantu, sudah masuk P5 atau profil pelajaran Pancasila, yaitu bergotong royong, bantu. Oke. Selanjutnya hormat, bekerja dan terima dan dimiliki. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Ini nilainya dari keyakinan kelas. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati seorang dan barang milik orang lain. Ini nilainya yang universal, baik siswa atau murid tersebut dan gurunya. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan yang telah ditugaskan. Ini nilai-nilainya. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan sering berbeda dengan yang lain. Oke, yang jelas. Selanjutnya tentang konsep budaya positif, yaitu segitiga. Tadi sebelumnya ada posisi kontrol restitusi. Dari segi sebagai kontrol ada 5. Penghukum, pemersatu, pemantau dan manajer. Kalau sudah segitiga sisi, sudah berkaitan 2 orang. Sampai kita bersih bagi murid untuk bagi kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, yang bisa mengajak teman lainnya ibasnya. Oke, kegiatannya seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa namanya? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nanti terakhir insyaallah ada videonya. Yang kedua tentang validasi tindakan sadar. Ada cara yang baik? Menanyakan keyakinannya. Apa yang sudah disepakati? Itu. Ini harus urut Bapak Ibu. Pertama stabilkan. Kalau istilahnya yang biasa kita lakukan. Contoh pada pertengkaran yang terjadi. Menstabilkan apa? Diajak ke tempat yang kiranya mentenang, ditanyakan seperti itu, stabilkan. Berdasar kita ditanya kenapa bisa terjadi. Yakin itu tidak akan terakhirnya. Saya tidak akan mengulang benar. Apa buktinya dulu? Contohnya. Oke, itu dari sosialisasi hari ini tentang budaya positif yang dilihat apa yang dapat kami sampaikan dari konsep-konsep yang ada kurang lebih 6. Yang pertama disiplin positif, baik pola belajar,
Dan sampai terakhir revisi 3 detik, mungkin ada tambahan dari teman saya. Dari saya kalau maaf. Assalamualaikum. Terima kasih. Tadi saya sempat melihat budaya positif yang kalau tidak salah di dalam pelaksanaannya tadi memberikan penghargaan itu sepertinya tidak diperkenankan di dalam prakteknya dalam konsep budaya positif. Tetapi di salah satu pihak, menurut pendapat Abraham, ya, penghargaan itu merupakan salah satu kebutuhan daripada manusia. Nah, ini kok sepertinya ada kontradiksinya. Itu mohon penjelasannya. Kemudian, pertanyaan yang kedua itu mohon diberikan penjelasan yang lebih real tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Itu mohon, mana yang akan dipakai? Apakah kesepakatan kelas itu merupakan proses hingga menjadi keyakinan? Dalam penerapannya kemudian Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan seperti ini kita langsung jawab saja ya, biar mengalir seperti itu. Iya, nantinya tetap untuk yang lain juga Bapak Ibu yang lain termasuk juga Mbak-mbak Mahasiswa atau dari staff itu bisa memberikan saran, nggak ada masalah. Sama datang juga untuk Pak Malik sebelumnya. Dan izinkan saya untuk menjawab dari pertanyaan Pak Wan. Berkaitan dengan yang pertama, kontradiksi antara reward and punishment terhadap pendapat dari Abraham Maslow ini. Ya. Oke, berkaitan dengan kebutuhan akan penghargaan. Yang dimaksudkan di sini setelah diruntut kembali kepada pendapat selanjutnya yang lebih terakhir adalah ini. Sebetulnya yang dikatakan Maslow juga tidak salah karena memang butuh semuanya tentang penghargaan. Cuma di sini yang penelitian selanjutnya mengatakan adalah kasih kebutuhan manusia akan kasih sayang dan rasa diterima. Dan juga dalamnya ada kebutuhan tentang kesenangan. Dalam hal ini kita tidak lagi memberikan berupa sebuah hadiah, ya, tetapi berupa apresiasi bentuknya. Begitu. Jadi yang dikatakan Maslow itu sebetulnya sudah benar, cuma penghargaan di sini dimaksudkan adalah apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh seorang anak atau seorang peserta didik seperti itu. Jadi misal seperti ini, ada seorang siswa bernama Jauhari. Jauhari ini mendapatkan medali perak dalam olimpiade tingkat kabupaten, OSN, tingkat kabupaten, OSK seperti itu, atau peringkat kedua dan dikirim ke tingkat Jawa Timur, provinsi, dan kemudian di provinsi dia mendapatkan lagi medali perunggu. Masih bisa dikirim ke nasional. Di nasional dia mendapatkan medali emas. Apakah dari sekolah ada hadiah? Hadiah di sini dimaksudkan kalau saya dalam bentuk uang dan lain sebagainya berupa barang, itu tidak disarankan karena itu akan membuat ketergantungan. Yang lebih tepat penghargaan di sini adalah berupa apresiasi terhadap anak tersebut. Tidak dalam bentuk tunai atau barang, tetapi dalam bentuk berupa apresiasi yang disosialisasikan kepada seluruh masyarakat sekolah. Contoh, poster. Jadi cetak banner seperti ini ada terpampang wajahnya seorang Johari yang mendapatkan medali sampai 3 tadi, seperti itu, lalu diletakkan di set di depan sekolah, izin ke bagian perizinan di pinggir jalan, letakkan depan pasar Purwodadi, jam-jaman itu terpampang yang besar, Johari, begitu. Jadi orang-orang sekaligus memberikan apresiasi kepada seorang Johari. Oh, satu Johari. Johari adalah seorang siswa SMA negeri
di bawah kasar. Begitu. Bagaimana dengan hal yang kecil di dalam kelas? Tidak lagi berbentuk permen yang diberikan kepada siswa, tidak lagi berbentuk bolpen yang jawab oleh bolpen, tidak seperti itu. Tapi dengan jawaban yang benar dan baik, maka kita apresiasi pada anak tersebut. Karena terima kasih jawabannya, semoga ini bisa membantu teman-temannya yang lain. Anak itu sudah mendapatkan kebutuhan akan penghargaannya. Oh, saya berarti di sini. Oh, I have a meaning here. Saya orang yang diperhitungkan di sini. Begitu maksudnya. Jadi kalau seandainya kita katakan penghargaan adalah sebuah hadiah, tidak seperti itu yang dimaksudkan. Termasuk ada yang Mas lo katakan dalam bukunya itu adalah kategorisasi. Itu estimate di sini adalah sebuah wujud kasih sayang dan rasa diterima anak tersebut serta akan mendatangkan kesenangan pada dirinya. Oh, ibu bisa. Oh, ibu berikan apa ya istilahnya ya, ujian karena saya ada artinya di depan teman-teman saya begitu, dan dia akan muncul kesadaran dalam dirinya kalau seandainya dia bisa membantu teman-temannya, bukan karena hadiah lagi. Kalau nantinya hadiah ada dan tidak ada, kita tak boleh hadiah, bukan seperti itu ceritanya. Ini berkaitan dengan kontradiksi tadi. Sebenarnya dalam penelitian yang berlanjut seperti itu, berkaitan dengan perkembangan ilmu seperti itu. Dan kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi berkaitan dengan penelitiannya ya. Oke, kita coba geser sedikit. Kesepakatan dan keyakinan kelas. Oke. Ini. Ya, pertama kita tadi membahasnya melalui keyakinan kelas. Memang urutannya pertama harusnya ya itu adalah kesepakatan kelas. Tapi memang kami mengambil keyakinan ini karena wujud dari urutannya. Kalau yang kita kenal masih adalah peraturan sekolah itu yang bersifat rigid, kaku dan lain sebagainya. You have to do this, you don't have to do that, gitu kan? Kata-kata itu begitu kan, seperti itu dipampang di depan kelas, kemudian kita datang dari kelas sekolah ada poin-poin skornya berapa, begitu kan Pak? Nah, you narkoba, you up, begitu. Nah, itu adalah sebuah peraturan. Peraturan ini digeser sedikit, ya sama datang menjadi peraturan digeser sedikit menjadi yang namanya kesepakatan kelas. Karena peraturan ini kita tahu pasti dibuat oleh sekolah. Sama saja. Dan menunjukkan posisi kita sebagai ini, bukan teman-teman, bisa. Kalau kamu salah, maka konsekuensinya kalau kamu salah, maka hukumannya jadi sanksi buat kalian. Ada sanksi, saya jelas sekali sanksi skornya. Seperti itu. Jadi kemudian ada tulisan berwarna merah di sini. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran di sekolah bisa berhasil, yaitu cahaya guru itu saja. Begitu, cahaya dalam hal ini sport, begitu. Seharusnya kita nanti meningkatkan sedikit dari peraturan sekolah menjadi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas sebagaimana dijelaskan oleh rekan saya Pak Saidul adalah aturan sama, cuma di sini kesepakatan ini dibuat oleh guru dan siswa. Ada kerjasama di sini, ada kolaborasi antara guru dan siswa. Awalnya memang ini, bahkan saat kami mulai awal dari beberapa bulan Juni kemarin, Juni ya, mulai Juni kalau tidak salah, itu awalnya adalah kesepakatan kelas. Seiring dengan berkembangnya waktu, kami rehat liburan, ternyata juga lagi ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kalau kesepakatan tadi adalah berbentuk seperti ini, jelas kan misalnya Pak Ibu? Kalau bagi objek konsekuensinya adalah berdiri selama mata pelajaran berlangsung. Ini contoh. Kalau pelajaran mungkin adik kan tahu ya, kalau contoh kita masuk ke HP, gitu kan? Ini kita contoh saja, ya, tidak ini. Kemudian yang kedua, HP. Kalau dalam pembelajaran HP itu harus masuk ke dalam tas. Kecuali memang HP itu dibutuhkan oleh guru ya, mengajar untuk mencari atau dibutuhkan oleh siswa untuk mencari informasi berkaitan dengan pembelajaran. Nah, ini kesepakatan kelas. Tetap ada konsekuensi di dalamnya. Posisi di sini
saat kesepakatan kelas ternyata adalah guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau itu lebih erat dengan yang namanya perhitungan, catatan, data. Kalau seandainya ada anak yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas, ternyata kemudian lebih lanjut. Selama kita belajar guru lagi ada hal yang baru, pemerintah kemudian diubah sedikit menjadi yang namanya keyakinan kelas. Jadi rupanya ada peraturan lebih paradigmanya berubah sedikit menjadi kesepakatan kelas. Kemudian setelah kesepakatan kelas paradigmanya berubah lagi, kita lebih berpihak kepada anak. Apa yang dinamakan? Yaitu keyakinan kelas pada sana. Nah, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut melalui apa? Melalui tubuh yang kesadaran. Sebetulnya kalau kita baca tadi ini terlambat, sebetulnya nilai apa yang muncul dari kata terlambat ini? Disiplin. Maka peraturan yang dibuat pertama 5 menit dihukum seperti itu menjadi keyakinan, menjadi kesepakatan kelas, diubah menjadi keyakinan, akan berubah kata-katanya. Saya siswa yang disiplin, kami pembelajar yang disiplin. Seperti apa wujud disiplin? Tidak terlambat, tapi tidak perlu tertulis lagi, karena sudah muncul keyakinan. Apa? Saya siswa yang disiplin. Kami adalah pembelajar yang disiplin. Kelas 10 satu adalah siswa yang disiplin. Kelas 11 kelas yang disiplin. Terima kasih waktunya. Mungkin saya hanya menambah. Yang pertama, penghargaan. Teman saya berikan contoh banner ditaruh di depan sekolah atau depan kelas. Sekarang ada perubahan paradigma belajar yang insya Allah penggunaan HP internet sudah dilaksanakan. Jadi bisa ditaruh status untuk penghargaan itu, untuk motivasi teman-teman yang lain. Yang kedua, kesepakatan kelas. Dalam pelanggaran yang dilakukan dalam kesepakatan kelas, boleh ada hukuman aslinya, cuma namanya konsekuensi yang relevan. Contohnya olahraga, terlambat tidak pakai olahraga dan tetap ada sanksi atau konsekuensinya. Dan sudah kesepakatan. Secam biasa, yang penting relevan dengan kegiatannya. Masih ada hubungannya dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berarti bisa berbeda antara peserta dengan pasangannya, yang pertama. Dan kedua, antara kesepakatan kelas ini berlaku untuk setiap mata pelajaran atau secara keseluruhan. Yang ketiga, siapa yang memandu untuk membentuk kesepakatan kelas di dalam kelas pelajaran. Ini biar kami lebih paham. Karena aturan pastinya sekolah yang ini. Pada kita dulu dari yang paling kecil, maka di kelas. Di kelas itu karena kita SMA beda dengan SD ya. Kalau SD kan satu guru, seperti itu. Mungkin pelajaran yang berbeda adalah pelajaran agama dan olahraga, seperti itu. Dan kalau SMA kan berbagai macam guru yang masuk, mulai dari yang binges, mulai dari yang tak pernah binges, mulai dari yang nantang dan sampai ke yang kalau ngomong nggak pas seperti itu guru-guru yang masuk dalam kelas artinya. Nah, siapa yang mampu membuat tadi keyakinan kelas? Itu yang bisa membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas bahkan sampai ke peraturan, kesepakatan dan juga keyakinan tadi bisa dilakukan oleh wali kelas utamanya di sana. Dan juga karena setiap guru itu memiliki apa ya? Style yang berbeda. Itu saya rasa fleksibilitas tingkat tinggi itu sangat masuk sekali dalam hal ini. Jadi semua guru itu bisa memiliki aturan atau kesepakatan bersama-sama tersendiri. Tapi untuk sekolah memang sudah ada kepentingan. Di sini dalam hal ini adalah tetap berkaitan dengan kesepakatan atau keyakinan sekolah. Itu pasti adalah melibatkan semua elemen sekolah, khususnya siswa, terus kemudian guru, kepala sekolah, termasuk wakil kepala sekolah di bidang yang menangani ini namanya adalah kesiswaan, yaitu termasuk juga komite sekolah.
Jadi yang kelihatan kolaborasi dalam pembentukan suatu keyakinan sekolah itu betul-betul kelihatan. Dan nantinya akan betul-betul disepakati dan diyakini bahwa nilai yang paling utama yang akan muncul dari peraturan-peraturan yang dibuat tadi adalah nilai-nilai yang diyakini secara bersama, komprehensif dalam suatu lingkungan sekolah. Wali murid pun sebetulnya masuk di situ. Ini untuk yang sifatnya lebih besar, begitu. Ya, terima kasih. Insya Allah sama tentang keyakinan kelas itu siapa yang bentuk, karena bicara kelas tentunya siapa yang bentuk kelas itu berbeda, murid dan guru pengajarnya dan kelas. Jadi pembentukan itu jelas kadang-kadang tidak sama. Satu guru pun kadang-kadang tidak sama per kelasnya, sesuai kesepakatan kelas masing-masing. Itu fleksibelnya sekarang. Jadi kesepakatan atau yang dia keyakinan kelas itu per kelas beda boleh. Yang penting disepakati dan dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga mendampakkan atau menghasilkan atau menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Sudah dibilang ke semuanya, tidak pada diri sendiri tapi juga pada orang lain. Mungkin bisa ya. Tambahan mungkin. Oke, tambahan. Silakan Pak. Artinya ketika itu sudah menjadi kesepakatan kelas dan masuk nanti keyakinan kelas, di mana hasil yang menjadi kesepakatan atau keyakinan itu sudah bersifat universal seperti yang diharapkan tadi, maka tentunya hasil itu akan berlaku untuk semua guru. Artinya tidak harus tidak harus terbelah-belah dari guru-guru mapel, karena kesepakatan itu menjadi kesepakatan yang bersifat universal. Tentunya akan bisa dipakai oleh semua guru yang masuk di dalam kelas itu sendiri. Iya, betul sekali Pak. Jadi wali kelas misalnya yang sangat berperan berkolaborasi dengan siswanya untuk mewujudkan atau menunjukkan kesadaran dalam wujud keyakinan dalam seperti itu ya. Nah, pastinya ini adalah wujud kerjasama, wujud kolaborasi antara guru dan siswa seperti itu dan murid. Nah, mungkin untuk ini sekedar bukan takabur ya, bukan sombong. Ini adalah salah satu hasil aksi nyata ya. Ya, aksi nyata kami dalam melaksanakan satu segitiga konstitusi. Hubungannya dengan yang kelas dan juga polisi kontrol guru. Ini tok-tok caranya. Mungkin itu lebih jelasnya kami share atau linknya ke Bapak Ibu sekalian untuk bisa diamati seperti itu. Kesadaran yang muncul dari siswa itu adalah disiplin. Keyakinannya adalah tentang disiplin. Karena saya adalah siswa ya. Jadi betul yang dilakukan Pak Sino tadi seperti itu. Cuma mungkin karena suaranya tidak terlalu terdengar, jadi kalimat-kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, serta menanyakan anti-keyakinan itu tidak terlalu terdengar seperti itu. Tapi saat siswa tadi mengatakan sebuah anggap testimoni bahwa wah bapak adalah langsung marah,
saya merasa beruntung. Dan Bapak menyadarkan saya bahwa saya harus lebih disiplin. Ini yang diharapkan. Seperti itu. Berkaitan dengan kesadaran, pastinya kita sebagai guru memiliki kewajiban untuk menuntun anak didik kita agar sampai pada yang namanya keyakinan apa yang mereka yakini terhadap hal-hal budaya yang positif tadi. Itu yang perlu kita lakukan. Mungkin ada tambahan selain apa yang disampaikan oleh pemateri barusan tentang anak yang berprestasi dengan memberikan penghargaan berupa diletakkan di arti banner dan lain sebagainya. Selain itu mungkin ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, sebetulnya yang paling berat bagi kita adalah untuk tetap mempertahankan budaya positif ini adalah dengan tetap kita melaksanakan atau menerapkan budaya-budaya positif yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi. Terus bagaimana caranya agar budaya positif di suatu lembaga pendidikan atau sekolah itu termasuk di luar lembaga pendidikan atau agar tetap konsisten atau dengan bahasa agamanya istiqomah. Itu apa yang harus kita lakukan? Lebih-lebih kita sebagai guru, karena setiap hari kita selalu bertemu dan berhadapan langsung. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah tidak lebih baik kalau kita tidak hanya menampilkan budaya negatifnya sebagai penyimbang dari budaya positif yang sudah dijelaskan tadi, insya Allah kalau tidak ada 5 konsep tentang konsep budaya positif. Ya, tentang konsep budaya positif itu insya Allah ada 6 konsep. Apakah 7? Apakah tidak lebih baik juga ditampilkan budaya negatifnya untuk dijelaskan atau disosialisasikan kepada siswa termasuk juga yang lain sebagai penyimbang atau sebagai lawan, sehingga kita itu akan lebih yakin atau akan menimbulkan kesadaran yang tinggi. Terima kasih. Tentang konsep budaya positif. Kenapa yang ditampilkan selalu yang positif? Memang benar, Pak. Sekarang paradigma pembelajaran Merdeka Belajar itu tidak yang dicari tentang negatifnya, Pak. Yang dicari tentang positifnya, sehingga menutupi negatif itu, hal-hal negatif tersebut. Kalau yang selalu diangkat tentang negatifnya akan mengalahkan positifnya. Dalam pembelajaran Merdeka yang diangkat selalu positif, yang baik, sehingga lebih banyak positifnya akan menutupi kelemahan atau negatif tersebut. Kemudian yang kedua tadi, kenapa tidak yang negatif juga ditambahkan? Sebetulnya nampak, coba kalau sudah kita yang dijelaskan oleh Pak Zino tadi, yang negatif tidak expose. Itu maksudnya, Pak. Nampak yang negatif tanpa harus kita tampakkan secara real. Misal seperti ini, ya, Pak. Datang tepat waktu, itu yang selalu kita lakukan. Siswa kalau disiplin, ini hormat, menyapa teman pada guru dan guru setiap hari. Negatifnya apa? Melengos, sama gitu, Pak. Melengos di sini adalah ini. Iya, adil terhadap teman atau guru. Ini tidak ditampakkan, itu maksudnya. Karena yang tampak adalah yang positif. Ini yang ditunjukkan dalam keyakinan kelas. Hormat itu seperti apa? Kami adalah siswa yang hormat. Kami siswa yang paham nilai dan norma. Kami siswa yang sopan dan santun, seperti itu. Dalam bentuk apa sopan santunnya? Yang tampak adalah ini. Yang tidak tampak adalah budaya negatif.
Jadi kita tidak ekspos, ada yang nampak selalu positif. Membiasakan diri dengan hal yang positif agar kita selalu memiliki positif vibe di situ atau aura positifnya terus menerus. Seperti itu Bapak maksudnya. Kerjasama, kenapa? Karena siswa yang kita ketahui sekarang itu beda dengan pada saat kita jadi siswa dulu. Artinya, they know how to use teknologi, lebih paham, bahkan lebih paham daripada saya Pak. Waktu itu saya bilang orang, kok perlu anak kamu? Saya menggunakan ini. Oh pakai ini Pak. Oh iya Pak, nanti editnya seperti ini. Oh, itu langsung spontan. Bahkan tadi, waktu kita mau mulai Aditya Warman di sini hadir, murid kita langsung siap. Oh iya Pak, bisa Pak. Jawaban seperti ini adalah menunjukkan karakter siswa yang luar biasa mau bekerja sama dengan kita. Karakter yang muncul adalah karakter baiknya, bukan negatifnya, tapi karakter baik. Kalau seandainya dilihat negatifnya, pasti acuh. Tanpa boleh tahu ini, walaupun dia tahu seperti itu. Tapi kalau seandainya kita tadi posisi kita sudah tepat, mengajak dengan cara yang baik, seperti itu akan muncul dari kesadaran dirinya. Ajakan ini salah satu bentuk apresiasi pada seorang siswa. Kok berat? Saya bekerja. Bapak mau ngajak saya bekerja sama. Dan termasuk Bapak Ibu semuanya pastinya mungkin akan membuka semacam paradigma baru dari Bapak Ibu. Karena seandainya ada kesulitan, siswa kita bisa membantu. Kenapa tidak? Kan begitu. Ini wujud kolaborasi yang katanya paradigma abad 21 itu collaboration yang sebetulnya di Indonesia sudah ada yang namanya gotong royong. Cuman bahasa kerennya adalah collaboration 4K itu kan, creative thinking, kemudian critical thinking, kemudian communication sama collaboration. Di Indonesia sudah ada namanya Cumrojo kan. Seperti itu. Problema dari Pancasila itu kembali sudah mengkafar 4K tadi. Abad 21, paradigma abad 21 itu sudah dari dulu sebetulnya ada. Cuma tidak kita kuatkan itu saja. Karena yang dilihat dari dulu adalah posisi kita sebagai penghukum selalu melihat hal yang negatif. Budaya negatif itu selalu bukan customer, tenang boleh, paling tak mandi, tenang boleh, paling mending setengah rekor. Seperti itu. Jadi ini yang mungkin bisa dikatakan sebagai wujud kolaborasi agar istiqomah itu betul-betul tercapai dan budaya positif tadi betul-betul muncul di sekolah kita ya. SMK itu yang kita itu. Seperti itu harapannya. Ya. Ini waktunya 1 jam, tapi yang saya dapat banyak sekali. Jadi kami ini kan guru senior. Kemudian sekarang ini ada paradigma baru, kurikulum yang baru, merdeka, kurikulum merdeka. Mungkin tidak hanya sampai di sini saja Pak Beda dan Pak Sinol sebagai calon guru penggerak, mungkin ilmunya bagikan ke kami sehingga mungkin gaya kami yang dulu itu bisa tergeser sedikit menjadi gaya yang baru atau yang dulu terpendam, jadi gaya belajar yang dulu terpendam ini muncul kembali dari kami. Harapan kami tidak apa-apa ini awalnya sedikit ya, mungkin banyak dari teman-teman akhirnya usul menjadi sesuatu yang baru, yang luar biasa, merubah keadaan guru lima tercipta ini menjadi sekolah yang luar biasa. Ya, harapan itu ya sama. Tapi harapan kita semua seperti itu Ibu ya. Terima kasih dan mari kita doakan yang baik ini menjadi awal dari kita berubah ke arah yang lebih baik ke depannya. Ya, itu harapan dari Ibu Basik. Mohon maaf mungkin waktunya sudah 1 jam ini kami rasa sudah sangat luar biasa dan kalau dikatakan cukup pastinya forum kita pasti berlanjut di luar forum ini ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak ada masalah kalau tidak kita mau sharing tidak ada masalah seperti itu. Kita selalu terbuka akan hal yang baru seperti itu. Adit juga ya sebagai siswa di sini juga pastinya akan terlibat dan dilibatkan pasti adalah proses semua kegiatan yang ada di sekolah ini pasti dari kami berbicara mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.